Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa papan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta pengurus jajaran, para sepuh, para orang tua, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama di pagi hari yang berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat taufik dari Allah. Alhamdulillah, kita dimampukan oleh Allah, diringankan langkah kaki kita untuk hadir solat subuh berjamaah. Semoga kita berharap solat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah ini diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sosok yang mulia, manusia yang kita cintai, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, dan yang paling penting kita mohon semoga kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah lama kita nggak ketemu Ustaz Ansari ya? Ada setahun kali ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Senang rasanya Bapak Ibu sekalian saya bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang silaturahim itu amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Bagi mereka yang gemar bersilaturahim, setidaknya ada dua keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang gemar silaturahim. Apa itu? Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ada dua keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang gemar bersilaturahim. Yang pertama kata Nabi SAW, rizkinya dilapangkan oleh Allah. Yang kedua, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu sekalian yang enggak mau rezekinya dilapangkan, yang enggak mau umurnya dipanjangkan? Enggak usah dijawab, dari wajah-wajahnya saya sudah tahu jawabannya. Perasaan di dalam doa kita, dua itu mulu yang kita minta. Ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki hamba ya Allah. Ini amalan sederhana Bapak Ibu sekalian yang melapangkan rezeki kita, yang memanjangkan umur kita. Makanya salah satu di antara kesenangan para ustadz itu bersilaturahim. Jadi sering-sering aja undang ke sini Ustaz Ansari. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang cukup penting Bapak Ibu sekalian, terkait persiapan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kesuksesan Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan
entah itu tarawih kita, qiyamul lail, baca Quran, puasa, sedekah, dan kebaikan amal soleh yang lain, itu ditentukan dari persiapan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang baru melakukan persiapan pas hari pertama di bulan suci Ramadan, mohon maaf, orang yang begini, iya dia semangat beramal, tapi mohon maaf, semangatnya 3 hari doang ya, 3 hari pertama, pertengahan, dan 3 hari terakhir. Dan biasanya orang yang begini paling semangat beli baju barunya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan persiapan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun keberkahan bulan suci Ramadan, dengan begitu banyak ampunan Allah, maghfirah, rahmat, pahala, kasih sayang, itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak serius memaksimalkan bulan suci Ramadan. Bahkan kata Nabi di dalam hadis yang sahih, ada jenis manusia yang dilaknat oleh Nabi. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, raghima anfu rajulin adraka ramadhana falam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh terlaknat. Siapa mereka? Adalah yang sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mohon maaf, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kata para ulama kita, salah satu sebabnya adalah minim persiapan. Menganggap bulan suci Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja. Nah, ini problemnya Bapak Ibu sekalian. Maka mari, semoga setelah kajian ini, insya Allah kita serius, kita senang bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Kita betul-betul mempersiapkan lahir batin kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk ke tema kita Bapak Ibu sekalian, ini sebagai muqaddimah, pengantar. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita perlu berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan? Karena kata Nabi di dalam hadis yang sahih, Nabi mendeskripsikan bulan suci Ramadan itu sebagai bulan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Lanjutan hadis ini Nabi menggambarkan, memberikan alasan kenapa bulan suci Ramadan itu berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ada 3 alasan kenapa bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang beda dari yang lain Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah membuka sebuah pintu surga bagi orang-orang mukmin yang menjalankan puasa di siang hari, menjalankan qiyamul lail di malam hari. Kalau seandainya la qadarullah, kita enggak minta-minta, tapi kalau ada di antara kita orang mukmin, orang muslim yang selama bulan suci Ramadan dia berpuasa qiyamul lail, kemudian dia wafat meninggal di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira bapak-bapak di depan saya ini siap masuk surga? Kurang kompak. Siap masuk surga? Nah, berarti siap mati? Dari bunyinya kayaknya belum siap. Ya Allah, jangan Ramadan tahun ini ya Allah, nanti ya Allah 50 tahun lagi. Makanya para ulama kita itu orang-orang soleh selalu meminta kepada Allah diwafatkan di bulan suci Ramadan, karena mereka tahu rahasia keberkahan bulan suci Ramadan. Saking dermawannya Allah kepada hamba, kalau ada orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, insya Allah pasti langsung masuk surga. Ini berkahnya bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Selama bulan suci Ramadan, saking dermawannya Allah kepada hamba, Allah tutup semua pintu neraka. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada hambanya Allah, orang mukmin, orang muslim yang berpuasa qiyamul lail di bulan suci Ramadan, kemudian dia wafat, jangan sampai ada yang masuk neraka.
Ini berkahnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Maka wajar kita berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Makanya di detik-detik terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kalau kita lihat potret Nabi dengan para sahabat, itu gembiranya luar biasa, ya. Seperti menyambut tamu yang sangat spesial. Di pasar-pasar Madinah, di kota Madinah pada saat itu, para sahabat itu turun berduyun-duyun di jalan kota Madinah. Dalam rangka apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tradisi itu ada sampai di kita orang Indonesia, yang disebut dengan tarhib. Satan sore kita ada anak-anak biasa, ada ya, alhamdulillah. Biasanya keliling kampung bawa obor tuh, ya. Dalam rangka bersuka cita atas kedatangan bulan suci Ramadan. Karena memang seorang mukmin itu harus bahagia, Bapak Ibu sekalian, atas kedatangan bulan suci Ramadan, ya. Karena saking berkahnya bulan suci Ramadan ini, sekedar bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Walaupun hadis ini, Bapak Ibu sekalian, teksnya itu dipermasalahkan oleh para ulama kita, diperdebatkan oleh para ulama kita, namun semua ahli hadis sepakat makna dari hadis ini sahih. Apa bunyi hadis tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Kata Nabi, barang siapa yang berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu belum ngapa-ngapain, baru sekedar bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Apa yang Allah berikan kepada orang ini? Harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, belum ngapa-ngapain udah diberikan pahala oleh Allah. Kita belum ngapa-ngapain udah diberikan keutamaan oleh Allah. Karena memang bulan suci Ramadan itu bulan berkah. Maka wajar kata Nabi, kalau ada orang yang sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, ini orang paling rugi. Ibarat kata kita masuk mall nih, ini kan dekat kota wisata tuh, banyak mall di situ. Mall lagi diskon besar-besaran, tapi Bapak Ibu cuma numpang lewat doang. Itu orang rugi tuh, ya. Cuman terpukau dengan diskon besar-besarannya. Itu kalau kata netizen, rombongan jarang beli, rojali. Ya, masuk toko cuman terpukau dengan diskonnya, Pak. Tapi habis itu nggak beli. Nah, itu orang begitu tuh. Maka supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tercela, orang-orang yang merugi, orang-orang yang dilaknat oleh Nabi, mari Bapak Ibu sekalian, kita melakukan persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan apa yang perlu kita siapkan? Tentu persiapan lahir batin, ya. Karena bagaimanapun di antara syarat berpuasa itu, selain sebagai seorang muslim akil balik, juga harus dalam keadaan sehat, ya. Karena kalau sakit-sakitan, kita diberikan uzur oleh Allah untuk tidak berpuasa, ya. Lahir batin, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari sekedar lahir batin ini, ada orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, iya, secara fisik dia sehat, tapi hatinya tidak tergugah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ibadah itu yang membuat kita mampu beribadah kepada Allah sejatinya bukan fisik kita, bukan kekuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat Bapak Ibu mampu sholat subuh berjamaah pagi hari ini, itu bukan karena kekuatan fisik, bukan, tapi semata-mata karena taufik dari Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Taufik dari Allah. Taufik Allah lah yang membuat kita mampu, sehingga kita diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri sholat berjamaah. Makanya ibadah itu Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bukan soal kekuatan fisik, bukan. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, mohon maaf, seharusnya yang hadir lebih banyak pagi hari ini sholat subuh berjamaah itu kebanyakan anak muda. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sih, alhamdulillah anak muda, ya, yang pernah muda untuk membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata soal ibadah itu bukan soal kekuatan fisik, bukan. Tapi
tapi soal taufik dari Allah. Siapa hamba yang Allah cinta, yang Allah sayang, itulah yang Allah mampukan untuk beribadah kepada Allah. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian di banyak kajian saya, kalau kita Bapak Ibu sekalian ini dimudahkan oleh Allah beramal soleh, diringankan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Setelah ibadah jangan lupa ngucapin alhamdulillah. Ini termasuk sunnah yang sering kita lupakan Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi, para sahabat Nabi, orang-orang soleh itu setiap kali mereka selesai beribadah kepada Allah, entah itu sholat, baca Quran, sedekah, setelah mereka selesai beribadah, mereka selalu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih menggerakkan hati hamba, meringankan langkah kaki hamba untuk beribadah kepadamu ya Allah. Karena yang membuat kita mampu ibadah itu bukan kekuatan fisik kita, bukan ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, beramal soleh, jangan lupa ngucapin alhamdulillah. Karena ada satu makhluk yang beribadah kepada Allah tapi nggak pernah ngucapin alhamdulillah, akhirnya apa? Terjatuh kepada sombong. Siapa itu? Iblis. Iblis itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saking solehnya dia. Iblis itu di umur 7 tahun, disebutkan di dalam riwayat, di umur 7 tahun itu sudah beribadah kepada Allah ya. Bapak-bapak umur 7 tahun ngapain? Main lato-lato ya. Coba lihat itu. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Hampir semua para mufassirin, ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menyebutkan karena iblis itu selama dia beribadah kepada Allah dari umur 7 tahun sampai sebelum dia dilaknat oleh Allah, dia tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang beribadah itu ya saya, yang berbuat baik itu ya saya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita biasakan lisan kita selepas ibadah kepada Allah, selepas berbuat baik untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka persiapan yang paling penting bukan sekedar fisik Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting di sini adalah mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan apa? Hati kita. Nah, terus bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Setidaknya ada 4 persiapan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian, tapi kalau lihat dari respon bapak-bapak ini kayaknya nggak boleh banyak-banyak, apalagi belum sarapan, jadi cukup 4 aja ya. Semoga setelah kajian ini betul-betul bapak-bapak bisa mengamalkan 4 ini. Baik, saya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah sebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa persiapan yang paling penting itu adalah persiapan hati kita, persiapan batin kita. Karena bagaimanapun yang memampukan kita beribadah kepada Allah itu karena Allah, bukan karena fisik kita. Walaupun fisik perlu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kita kalau ke masjid usahakan jalan kaki aja, biar sehat, biar kuat ya. Jangan pakai motor ya. Diniatin jalan kaki, selain menuju ke masjid, selain hadir berjamaah, diniatkan ya Allah, sehatkan badan hamba ya Allah ya. Karena kalau kita jalan badan jadi sehat, fit, semoga insya Allah ketika memasuki bulan suci Ramadan fisik kita sehat, amin. Baik, persiapan yang pertama apa Bapak Ibu sekalian, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang dideskripsikan oleh Nabi sebagai bulan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Tadi beberapa alasan sudah kita sebutkan. Ini alasan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu betul-betul semangat beribadah di bulan suci Ramadan ya. Apa itu? Kata Nabi SAW, ini saking berkahnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, man taqarraba fihi bi khuslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Ini cuma ada di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Saking berkahnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan
amalan sunnah, amalan nafilah, kebaikan apapun itu selain yang wajib. Barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan yang sifatnya sunnah, kebaikan apapun itu, sekecil apapun menurut manusia, pahalanya setara dengan satu kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Dan satu pahala kewajiban itu dihargai oleh Allah, pahalanya dimulai dari 10 dan bukan satu. Dimulai dari 10 Bapak Ibu sekalian. 10, 70, 100, bahkan sampai tak terhitung. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, beramal di bulan suci Ramadan pahalanya setara dengan satu kewajiban. Wa man adda fihi fariidatan, dan barang siapa yang beramal wajib Bapak Ibu di bulan suci Ramadan, alhamdulillah istiqomah dengan sholat 5 waktunya. Bagi bapak-bapak, di antara kewajibannya bekerja mencari nafkah, apalagi di antara kewajiban menjalankan ibadah puasa. Barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan yang hukumnya wajib, apa kata Nabi? Kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Itu seolah-olah pahalanya Bapak Ibu sekalian setara dengan 70 amal wajib di luar bulan suci Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya salah satu keberkahan bulan suci Ramadan itu di sini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka wajar disebutkan di dalam riwayat, walaupun riwayat ini diperdebatkan oleh para ulama kita, tapi hampir semua ulama kita sepakat maknanya sahih. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya di dalam kitabnya Fadhailur Ramadan. Beliau mengutip riwayat itu. Apa itu? Tidurnya orang yang puasa bernilai pahala. Tidurnya orang puasa bernilai ibadah. Alhamdulillah, bapak-bapak Masjid Al-Hidayah nggak perlu diajarin hadis ini. Betulan pas Ramadan tidur dari siang sampai maghrib, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Bukan begitu maksud hadisnya. Maksud hadis itu Nabi ingin memberikan motivasi kepada kita. Jangan pernah melewatkan sedetik pun di bulan suci Ramadan. Kenapa? Tidurnya saja berpahala, apalagi ibadahnya. Begitu logika hadisnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita betul-betul terlewat dari musim kebaikan ini, ya. Baik. Nah, terus apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu sekalian? Yang perlu kita siapkan ada 4 amalan sederhana sebagai bekal persiapan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena kaitannya dengan sisi batiniah kita, karena kaitannya dengan sisi hati kolbu kita, maka yang pertama dan yang paling utama yang perlu kita siapkan adalah niat. Apa Bapak Ibu sekalian? Niat. Catat nih, ya. Persiapan yang pertama adalah niat. Kenapa para ulama kita selalu apa-apa memulai dengan niat? Bahkan di dalam kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi, jadi Imam Nawawi itu Bapak Ibu sekalian, saking berkahnya beliau ini, itu umurnya terbilang pendek, Pak. Beliau termasuk ulama yang wafat itu di umur kisaran 40 tahun. Tapi kitabnya Masya Allah, ya, melampaui orang yang umurnya 100 tahun ke atas. Umur masih muda, tapi sangat produktif. Di antara kitab yang sampai kepada kita, kitabnya Imam Nawawi selain Riyadhus Shalihin, di sini ada kitab, saya lihat Al-Quran semua ya. Biasanya di masjid-masjid itu naruh tuh kitab-kitab Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin itu di belakang. Riyadhus Shalihin. Selain Riyadhus Shalihin, beliau punya kitab kecil, kumpulan 40 hadis. Di awal dari hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kata Nabi tergantung niat. Niat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, ya.
Para ulama kita menjelaskan apa sih rahasia kenapa Nabi itu memulai segala sesuatu dengan niat. Kata para ulama kita, fungsi dari niat itu adalah litamyizi bainal ibadati wal adat. Fungsi niat itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi pembeda antara kebiasaan kita dengan ibadah. Karena bagaimanapun kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kebiasaan kita itu agak mirip dengan gerakan ibadah. Contoh, bedanya orang yang diet dengan orang yang puasa secara zahir apa? Nggak ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Bedanya di mana? Niat. Yang satu nggak makan nggak minum, niatnya pengen kurus. Yang satu nggak makan nggak minum, niatnya karena Allah. Sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, tapi yang bernilai pahala yang mana? Puasa. Kenapa? Karena niat Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, kita banyakin niat baik kita. Kenapa? Kenapa niat ini sering dikaitkan dengan orang soleh? Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri orang soleh itu di niatnya. Makanya kata Nabi apa? Niyatul mu'min khairum min amalihi, wa niyatul kafir wal munafik syarrum min amalihi. Ini salah satu di antara identitas orang soleh itu di niat, Pak. Kata Nabi apa? Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Pas masuk Masjid Al-Hidayah, lagi khutbah Jumat, tiba-tiba celengan lewat. Biasanya begitu kan? Cabut dompet, set. Pas buka dompet, uangnya sisa 2 lembar. Yang satu ada 50, yang satu 5.000. Ya Allah, duit tinggal 2 lembar ya Allah. Perasaan ini baru tanggal muda. Soalnya gajinya cuma numpang lewat doang. Habis itu langsung masuk ke rekening bini. Set. Jadi duitnya cuma 50 sama 5.000. Pas dia buka, ya Allah tinggal 2 ya Allah. Ada 50, ada 5.000. Ya Allah, habis ini hamba masih pengen isi bensin ya Allah. Coba lihat tuh, niatnya orang mukmin di sini. Ya, dia pengen sedekah dengan 50, tapi motor belum isi bensin. Ya. Habis ini dia lanjut kerja. Ya Allah, terpaksa ya Allah, sedekahnya apa? Pakai 5.000. Set. Ya. Coba lihat niatnya orang mukmin. Orang yang begini Pak, kalau seandainya Allah lapangkan rezekinya, jangankan 5.000, mungkin semua hartanya akan dipersembahkan kepada Allah. Niatnya. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, itu niatnya lebih jelek daripada amalnya. Pas masuk Masjid Al-Hidayah, lagi khutbah Jumat, ya. Khotibnya lagi berkhutbah tentang keutamaan bersedekah. Tiba-tiba dia cabut dompet. Set. Pas dia cabut dompet, duitnya banyak. Dia cabut dompet, ada duit di situ 50, ada 5.000. Ya. Tadinya dia mau ambil 5.000, tapi kebetulan bapak-bapak di belakang tepuk pundaknya. Dia lihat nyodorin uang 100.000. Oh, panas dia. Di belakang 100.000. Dia ambil semua duitnya, dia taruh di celengan. Habis itu apa? Bapak tadi tepuk. Pak, itu duit bapak yang jatuh tadi. Ya Allah, ya. Padahal duit dia Pak. Ya. Coba lihat, ya. Niatnya buruk. Ya. Niatnya itu tidak lebih baik daripada amalnya. Dia bersedekah karena kepanasan dengan yang di belakang. Padahal itu duitnya juga tadi. Ya. Akhirnya dia menyesal sholat di Masjid Al-Hidayah. Besok aneh khutbah, Jumat nggak sholat di Masjid Al-Hidayah dah. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Niat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa niat itu sangat penting? Karena kata Nabi SAW, man habba bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat baik, sekalipun dia belum sempat melakukan niat baik itu, ini baru sekedar niat baik doang Bapak Ibu sekalian, maka Allah telah mencatat satu pahala yang sempurna. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, kadang kita perlu mencatat
niat baik kita. Apa yang Bapak Ibu pengen lakukan selama Ramadan, nggak apa-apa, dicatat ya. Jangan banyak-banyak, jangan muluk-muluk ya, biar nggak semangat 3 hari doang. Yang biasa-biasa saja ya, yang rasa-rasanya insya Allah sanggup untuk kita lakukan. Sedekah misalnya, rutin sedekah tiap hari 2.000, nggak apa-apa ya. Karena sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan suci Ramadan ya. Bisa jadi pahala kita akan dilipat gandakan setara dengan orang yang sedekah 2 juta, padahal sedekahnya cuma 2.000. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita konsisten istiqomah. Di list tuh, insya Allah selama Ramadan rutin sedekah 2.000 ya. Tapi jangan 2.000 beneran juga Pak ya. Ya. Ini contoh aja, contoh ya. Apalagi baca Quran ya, minimal setiap hari 1 juz ya. Kalau nggak bisa, ya sesanggup yang kita bisa dah ya. Apalagi rutin istiqomah sholat berjamaah ya. Minimal kalau nggak bisa 5 waktu, 3 waktu. Apa itu? Subuh, maghrib, isya, lanjut taraweh. Ditulis niat baiknya tuh. Apalagi sebelum berangkat kerja ya, bantu-bantu istri ya, beberes rumah, boleh, nggak apa-apa ya. Sebuah kebaikan, nggak apa-apa, dicatat tuh ya. Kalau seandainya dengan niat baik yang sudah kita list tadi, ternyata la qadrallah, kita nggak minta-minta, kita tentu minta kepada Allah yang baik-baik, semoga kita dipanjangkan umurnya, amin. Tapi yang namanya umur Bapak Ibu sekalian nggak ada yang tahu. Itu kan umur itu haknya Allah. Ternyata la qadarullah, kita nggak minta-minta, setelah keluar dari masjid ternyata kita mati, kita wafat ternyata. Ustadz ini kok doanya buruk? Enggak, ini cuma seandainya aja ya. Keluar masjid ya, misalnya kita sampai di rumah mati, wafat, nggak ada yang tahu ya, meninggal. Dengan niat baik yang telah kita catat tadi, yang sudah kita niatkan, ya Allah, insya Allah kalau ketemu dengan bulan suci Ramadan, saya akan beramal ini, beramal ini, beramal ini. Dengan niat baik ini, insya Allah sekalipun kita belum ketemu dengan Ramadan, tapi kita sudah mendapatkan sebuah kebaikan, keberkahan bulan suci Ramadan. Karena apa? Niat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kemari kita banyakin niat baik kita sekalipun belum sempat kita lakukan ya. Baik, itu yang pertama. Lanjut nggak Bapak Ibu sekalian? Lanjut ya. Yang kedua, persiapan yang kedua yang tak kalah penting dari yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak apa Bapak Ibu sekalian? Doa. Terutama minta dipanjangkan umurnya ketemu dengan bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah, jangan cuma minta harta, jangan cuma minta dunia, jangan Bapak Ibu sekalian. Ini ada keutamaan besar ya, tamu yang sangat spesial yang sebentar lagi akan datang ya. Maka minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tentu kalau bicara versi terbaik ya doanya Nabi SAW. Nabi mengajarkan kita doa yang terbaik untuk kita baca ya, sesaat sebelum masuk Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Coba kita sama-sama dulu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berkahi kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan. Berdoa, banyakin doa ini Bapak Ibu sekalian. Setiap habis sholat kita minta kepada Allah, karena bagaimanapun umur itu di tangan Allah. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai di mana. Kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kita ya Allah. Tapi Bapak Ibu kalau baca doa ini perlu hati-hati. Kenapa? Usahakan kalau baca doa ini dalam kondisi setelah makan. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan lapar, doanya sering kebolak-balik. Alih-alih minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, jadi bunyinya lain. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doanya jadi berubah Pak, doa makan. Kenapa? Karena lapar.
Maka pastikan sebelum Bapak Ibu berdoa ini, pastikan dalam keadaan kenyang, biar doanya nggak ketuker. Amin. Baik, itu tadi yang pertama niat. Yang kedua apa? Doa. Dan sebaik-baik doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu bisa browsing di Google doa ini. Seperti ini doanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Walaupun semuanya penting Bapak Ibu sekalian, tapi ini yang paling penting. Kenapa? Ibarat seperti bangunan, inilah pondasinya. Gimana Bapak Ibu mau bangun bangunan, rumah, tapi mohon maaf, nggak ada pondasinya. Bapak-bapak kalau bangun rumah, renovasi rumah, biasanya kan kita kalau bangun bangunan, yang kita bangun duluan atapnya, apa pondasinya? Pondasi dulu. Kalau ada bapak-bapak yang bangun rumah langsung atapnya, itu saya curiga bukan rumah tempat tinggal, tapi rumah hantu. Roboh itu Pak, harus pondasi dulu. Maka pondasi dari amal kebaikan Bapak Ibu sekalian adalah sholat, terutama sholat 5 waktu. Nih Bapak Ibu sekalian, yang belum istiqomah dengan sholatnya, mari mumpung masih ada waktu, kita usahakan istiqomah dengan sholat 5 waktu. Yang sudah istiqomah, alhamdulillah, mari kita tingkatkan lagi kualitas sholat itu. Bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, bukan, tapi kita tingkatkan kualitasnya. Kita betul-betul sholat itu merasakan setiap gerakan sholat kita. Kita sholat itu benar-benar kita merasakan kehadiran Allah di dalam sholat kita. Kita jadikan sholat itu sebagai sholat yang terakhir kita. Supaya apa? Kualitasnya naik. Karena sholat ini merupakan pondasi dari semua amal kebaikan kita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu itu semangat sholat tarawihnya, semangat baca Qur'annya, termasuk apa? Semangat puasa Ramadannya, tapi melalaikan sholat 5 waktu. Ini seperti orang yang sedang menampung air di dalam wadah yang bocor. Kira-kira airnya penuh nggak Bapak Ibu sekalian? Penuh nggak? Kagak, sampai kiamat 2 hari pun nggak penuh-penuh tuh. Kenapa? Karena bocor. Maka sholat ini Bapak Ibu sekalian menjadi pondasi yang sangat penting dari semua ibadah kita. Karena sholat amal yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah di akhirat. Akan sia-sia pahala sedekah kita di bulan suci Ramadan. Akan sia-sia pahala tarawih kita di bulan suci Ramadan kalau kita melalaikan sholat 5 waktu. Padahal di akhirat kata Nabi, as-sholat, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat itu bukan puasa Bapak Ibu, bukan sedekah Bapak Ibu, bukan baca Quran Bapak Ibu, bukan. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholat kita. Apa Bapak Ibu sekalian? Sholat. Maka mari dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, dan kita tahu bahwa salah satu di antara keberkahan bulan suci Ramadan itu selain ada puasa di siang hari, juga ada qiyamul lailnya, sholat tarawihnya. Nah, sholat 5 waktu ini sebagai latihan persiapan kita supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa merasakan dan mendapatkan keutamaan sholat tarawih. Pelan-pelan kita latih tuh ya. Kalau sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu, tambahin Bapak Ibu sekalian sholat nafilah, sholat sunnahnya. Alhamdulillah, setiap sholat 5 waktu itu kan ada sholat sunnahnya ya. Kita usahakan sholat sunnahnya ya. Minimal ini yang kita istiqomahin. Masuk masjid, ada tahiyat masjid. Sebelum sholat zuhur ada sholat sunnahnya, qobliyahnya. Setelah zuhur ada ba'diyahnya. Sholat asar ya, masuk masjid, tahiyat masjid, ada qobliyahnya.
Maghrib ya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Isya ada ba'diyahnya. Kita usahakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sholat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, dari persiapan kita ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama niat, yang kedua doa, yang ketiga sholat 5 waktu, dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang terakhir adalah memperbanyak taubat. Apa Bapak Ibu sekalian? Memperbanyak taubat. Kenapa kita perlu memperbanyak taubat? Dan di sini ya, ekspresi taubat itu kan adalah selain penyesalan juga adalah istighfar. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian kita perlu banyak-banyak taubat sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Jadi yang membuat Bapak Ibu itu, mohon maaf, males-malesan ibadah, itu bukan karena nafsu, bukan karena syaitan, bukan. Syaitan itu dia kalau bisa curhat sama Allah, itu dia udah curhat. Ya Allah, ini jamaah bapak-bapak Masjid Al-Hidayah, kalau dia malas ibadah dikit-dikit nyalahin saya, ya Allah. Ini gara-gara setan, gara-gara setan. Dia kalau bisa ngomong, dia ngomong sama Allah. Padahal ya Allah, kelakuannya belum saja digoda ya Allah, belum disenggol ya Allah, belum diapa-apain. Kelakuannya 11-12 kayak saya ya Allah. Itu dia kalau bisa ngomong, dia ngomong begitu sama Allah. Dikit-dikit kita kalau malas ibadah nyalahin setan. Bukan setan yang membuat kita malas ibadah Bapak Ibu sekalian, bukan. Yang membuat kita malas ibadah itu karena dosa kita. Karena apa? Dosa. Jadi kalau Bapak Ibu berasa berat untuk hadir sholat subuh ya, coba flashback, mungkin bisa jadi ada dosa yang belum kita taubati. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika beliau membahas tentang bab taubat, beliau membuka dengan apa? Annal ithma yurithul hirman. Yang membuat kita malas ibadah kepada Allah itu karena dosa. Makanya sebelum ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu taubat dulu kepada Allah. Kita perlu banyak istighfar dulu. Makanya diantara kebiasaan orang soleh itu Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka sholat ataupun ibadah apapun, mereka selalu istighfar. Sebelum sholat itu istighfar dulu, astagfirullah, 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 baru dia sholat. Sebelum berdoa dia istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena penghalang dari ibadah kita untuk sampai kepada Allah itu juga karena dosa. Makanya coba kita sama-sama istighfar dulu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Sekali lagi sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Banyakin istighfar Bapak Ibu sekalian. Lagi nunggu azan, lagi nunggu sholat, habis sholat sunnah istighfar. Makanya saya itu kalau kemana-mana bawa tasbih, tapi tadi kelupaan di mobil. Kenapa? Karena sebelum sholat, ini hari-hari mendekati Ramadan, saya lebih senang zikir dengan banyak istighfar. Banyak bawa tasbih biar kita bisa ngitung. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, terkait dosa Bapak Ibu sekalian, dosa itu kata para ulama kita ada 2 jenis, dan ini perlu kita taubati. Jadi jangan cuma kita taubat di satu jenis dosa saja, enggak, tapi kita semuanya kita taubat. Dosa itu kata para ulama kita ada 2 jenis, dan ini perlu kita taubati. Yang pertama ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Apa Bapak Ibu sekalian? Berkaitan dengan hak Allah. Mungkin boleh jadi mohon maaf, ya namanya kita manusia punya masa lalu. Mungkin ada di antara kita yang dulu bandelnya, badungnya minta ampun, naudzubillah ya. Suka khamar, main judi, pokoknya semua maksiat.
Ini kaitannya dengan hak Allah. Kalau dosa yang berkaitan dengan hak Allah, kita menyesal, banyak taubat, banyak istighfar, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau sama Allah mah gampang Bapak Ibu sekalian. Yang ribet itu kalau berurusan dengan manusia. Kalau berurusan dengan hak Allah, kita menyesal, kita bertaubat, banyak istighfar, selesai, diampuni sama Allah. Karena memang Allah itu Maha Pengampun. Selama kita tidak pernah menyekutukan Allah, selama kita tidak pernah syirik, kita tidak pernah kufur ingkar kepada Allah, mau sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Istighfar, menyesal, istighfar, taubat, selesai. Makanya kata Nabi apa? Ma min muslim yudhnibu dzamban fayatatahhar thumma yastaghfirillah illa ghufiralah. Kata Nabi, barang siapa di antara orang muslim yang berbuat dosa, dosa yang berkaitan dengan hak siapa? Hak Allah. Barang siapa di antara muslim yang berbuat dosa, kemudian apa? Fayatatahhar, dia mandi taubat. Nah, makanya ini Bapak Ibu sekalian salah satu di antara sunnah ya. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kalau bisa di malam pertama sebelum kita tarawih mandi taubat. Kebiasaan ini turun sampai ke kita orang-orang Indonesia. Makanya orang-orang dulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kita dulu sebelum masuk Ramadan, mereka itu biasanya mandi taubat. Ya, ada yang mandi di sungai, ya, ada yang mandi di kali, ya. Makanya ada istilah mandi kembang 7 rupa. Lah karena dulu nggak ada sabun Pak, ya, jadi harus pakai daun, pakai bunga. Ya. Ada juga yang mandi di laut, di pantai. Di Setansari di sini ada kali, ada sungai. Alhamdulillah. Coba-coba aja tuh bapak-bapak. Insya Allah bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya pun hilang. Kenapa? Karena musim hujan. Ya. Mandi aja tuh. Ke bawah arus tuh sampai di Bogor langsung. Siapa di antara seorang muslim yang berdosa kemudian dia bersuci, mandi taubat dan beristighfar, Allah ampuni dosanya. Ustadz, bagaimana cara mandi taubat? Cara mandi taubat itu gampang Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Bapak Ibu mandi junub, sama, bedanya di niat doang. Ustadz, saya belum tahu bagaimana cara mandi junub. Bapak belum tahu mandi junub? Belum. Anak berapa? 4. Anak udah 4 belum tahu mandi junub. Ya Allah. Mandi taubat. Setelah itu apa? Banyak istighfar, kecuali kata Nabi Allah ampuni dosanya. Yang berat itu Bapak Ibu sekalian, bukan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, tapi yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ini yang berat. Boleh jadi ternyata bukan dosa yang berkaitan dengan hak Allah yang memberatkan kita ibadah di bulan suci Ramadan, bukan. Tapi ternyata dosa sesama manusia. Ternyata kita sering nyakiti perasaan tetangga kita. Maka sebagai bentuk taubat kita, sebagai bentuk kesungguhan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan taubat, saya berharap kita tidak keluar dari masjid ini melainkan kita sudah saling memaafkan. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Makanya setelah ini ya, saya berharap kita bisa salam-salaman, saling memaafkan. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dengan 4 persiapan ini, yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Doa. Yang ketiga istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Dan yang keempat memperbanyak taubat. Semoga dengan 4 persiapan ini, detik-detik terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah kita diberikan panjang umur oleh Allah, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan diberikan taufik sehingga kita mampu beribadah selama bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Kalau ada salah kata, ada khilaf yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung, mohon dimaafkan, karena al-fakir hanya manusia biasa, tempat salah dan dosa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nggak ada pertanyaan ya? Oh ada. Baik. Kalau ada pertanyaan monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mengenai istighfar Pak Ustaz, berarti zikir itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu gimana Pak? Baik, terkait redaksi istighfar. Terkait redaksi istighfar Bapak Ibu sekalian, tentu kita cari yang paling mudah, paling nyaman aja. Jangan sampai ibadah itu memberatkan kita, jangan. Karena tujuan dari ibadah itu supaya kita nyaman, ya. Beribadahlah dengan senyaman-nyamannya. Makanya saya termasuk ustadz yang nggak rempong kalau ngaji, ya. Ada yang duduk di sini, ada ustadz itu kan pengen ngaturnya jamaah harus duduk di tengah, ya. Kalau saya nggak begitu lah, orang bisa ngaji hari ini udah syukur Bapak Ibu sekalian. Karena saya punya prinsip, apa itu? Masuk surga dengan terpaksa jauh lebih baik daripada masuk neraka secara sukarela. Orang udah hari ini susah ngajak ngaji, perasaan yang ngaji ini mulu Ustaz Ansar, ya. Jamaah tetap Masjid Al-Hidayah ini doang, terus kita harus ngaji dengan kita harus duduk di sini, harus. Saya nggak begitu. Saya termasuk ustadz yang nggak rempong dengan jamaah kalau ngaji. Bahkan kalau seandainya di pengajian saya ada bapak-bapak yang tiduran, saya nggak marah, biarin. Lah itu berarti Nabi kita benar. Karena kata Nabi, di antara keutamaan bermajelis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Di antara keutamaan bermajelis ilmu, turun ketenangan Bapak Ibu sekalian. Saking tenangnya, ustadz baru assalamualaikum, dia udah billahi taufiq wal hidayah. Saking tenangnya tidur. Lah hari ini orang susah tidur Pak, betul? Betul pula. Ada orangnya di sini. Susah tidur Pak orang hari ini. Bahkan ada di antara kita yang untuk tidur harus minum obat dulu. Lah bapak-bapak baru nyender dikit di Masjid Al-Hidayah udah tidur, Masya Allah, ya. Makanya salah satu, saya itu termasuk ustadz yang nggak suka iri. Saya nggak suka iri sama orang. Tapi satu yang saya iri, apa itu? Orang yang begitu, jamaah yang baru nyender udah tidur, Masya Allah. Kayaknya nggak ada beban pikiran, ya. Alhamdulillah. Saya nggak rempong, asal dari rumah nggak sengaja bawa bantal. Kalau dia bawa bantal berarti kan sengaja tidur, bukan hadir pengajian. Kalau ada yang begitu Ustadz Ansari, langsung tutup pintu, haram hukumnya. Dia bukan niat hadir pengajian, itu niat tidur. Kan konteksnya ketiduran. Makanya saya nggak rempong, senyaman Bapak Ibu silahkan. Termasuk soal istighfar. Jangan jadi netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Jangan. Kita balik. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Cari yang mudah, ya. Ibadah hari ini susah Bapak Ibu sekalian. Jadi cari yang mudah. Soal redaksi istighfar tadi yang pendek-pendek aja, astagfirullah, astagfirullah, cukup, ya. Kalau mau versi yang panjang boleh tambah astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Yang versi lebih panjang lagi, tapi saya ragu bapak-bapak baca Sayyidul Istighfar, boleh itu, ya, baca. Tapi yang paling pendek tadi, ya. Biar apa? Kalau kita baca pendek Bapak Ibu sekalian, itu bisa lebih sering banyak, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, cukup ya Pak, ya? Cukup Bapak Ibu sekalian, ya? Baik, ini dulu yang bisa. Oh, ada lagi satu. Baik, terakhir. Monggo silakan. Bismillah. Kita karena udah biasa gitu ya, jadi ya sebenarnya kita senang, cuma nggak sesenang misalnya ada peristiwa lain, misalnya kita mau liburan atau anak mau sidang, itu kan lebih gembira dibanding kedatangan Ramadan. Apa kiatnya biar supaya kita benar-benar gembira? Baik. Nah, ini pertanyaan menarik. Semoga ini pertanyaan terakhir karena lumayan jauh nih dari Cibubur ke Sawangan. Tapi alhamdulillah pakai tol Pak, aman. Baik, ini penting terkait kegembiraan kita atas kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa sih orang-orang mukmin itu gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Ternyata kegembiraan kita terhadap kedatangan bulan suci Ramadan itu kaitannya dengan iman.
Karena kita tahu Ramadan itu musim kebaikan. Orang yang senang dengan kebaikan adalah orang yang baik. Orang yang senang dengan musim kebaikan itu tanda dia soleh. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang lain, setelah Nabi menggambarkan, mendeskripsikan bulan suci Ramadan, kata Nabi apa? Wa ya baghiyal khair halumma, ya. Orang-orang yang mencari kebaikan, ya, mari mendekatlah. Kenapa? Karena ini datang bulan suci Ramadan, bulan yang membawa kebaikan. Wa ya baghiyasyar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, kalau belum mampu beramal di bulan suci Ramadan, minimal tahan dulu maksiatnya selama bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyasyar aksir, kata Nabi. Orang fasik, kalau seandainya bulan suci Ramadan belum mampu memotivasi kalian untuk berbuat baik, minimal maksiat yang sering kalian lakukan, tahan dulu selama bulan suci Ramadan. Maka wajar kita bergembira. Terus bagaimana cara kita supaya bisa betul-betul gembira? Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ekspresi iman ini tergantung kualitas iman. Betul tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, Ustaz kita, bahwa beda antara ekspresi senang yang kaitannya dengan syahwat atau berkaitan dengan nafsu, selera, itu memang beda dengan ekspresi bahagia yang datang dari iman. Kalau yang pertama tadi, itu kita betul-betul, bahkan mohon maaf, kita bisa berpura-pura. Misalnya kalau ada tetangga beli mobil baru, ya, sekalipun hati kita nyesek, ya, kita bisa pura-pura senang. Kenapa? Karena kaitannya dengan nafsu, kaitannya dengan nafsia kita. Tapi kalau kegembiraan atas kedatangan bulan suci Ramadan itu nggak bisa pura-pura. Siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman, otomatis dia pasti bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Hanya saja kadar kebahagiaannya seperti apa, nah ini tergantung kualitas orang, kualitas iman seorang muslim. Ada orang yang bahagia, ya sekedar bahagia, alhamdulillah, ya, datang bulan suci Ramadan, ya. Walaupun di dalam hatinya, ya Allah, berarti siang gak bisa makan lagi, ya Allah, berarti kalau pagi gak bisa ngopi lagi, ya Allah, alhamdulillah, senang ya Allah, ya. Senang, tapi masih ada tapinya. Udah masuk bahagia gak ini? Bahagia, ya. Ada orang bahagianya itu betul-betul bahagianya terlihat lahir batinnya, termasuk dia melakukan persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya hakul yakin, insya Allah semua Bapak Ibu di depan saya ini termasuk orang yang bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bela-belain masih pagi-pagi, di saat orang pagi-pagi buka warung, buka toko, sudah sibuk dengan dunia lah Bapak Ibu, Masya Allah, pagi-pagi ini biasanya karena kalau hari Ahad begini orang jogging, Pak. Ini bapak-bapak pengangguran semuanya. Ya Allah, yang membuat Bapak Ibu hadir pagi hari ini bukan karena pengangguran. Siapa di antara kita sih yang gak sibuk? Semua kita sibuk. Tapi yang membuat Bapak Ibu rela-rela hadir pagi hari ini karena imannya, karena bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, ya. Maka itu tadi, jadi kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan itu memang gak bisa dibuat-buat. Itu kita, dan hanya kita sendirilah yang bisa merasakan kebahagiaan itu. Semoga kita semuanya bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan, dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, keluarga kita, anak, istri, suami, pasangan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus kita niatkan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Kita niatkan juga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya,
Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, panjang umur, berkah selalu. Insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.